langsung aja ya. Jadi ini kali ini saya diberikan materi mengenai kelainan kelopak mata dan bulu mata. Sebenarnya cukup banyak ya kelainan di kelopak mata yang berhubungan dengan kelopak mata dan bulu mata. Mungkin nanti beberapa yang akan dibahas singkat saja yang beberapa kasus yang cukup sering di poliklinik ya. Ya, slide. Ya, ini mungkin beberapa gambar yang ada berhubungan sedikit berhubungan dengan kelopak mata dan bulu mata. Ada yang kelopak matanya agak terlipat ke dalam, kemudian bulu matanya masuk. Yang paling sering sebenarnya memang bulu matanya masuk ini ya ke dalam tanpa kita sadari. Kemudian ada juga yang berhubungan langsung dengan kelopaknya dan juga bulu matanya juga. Ya, slide. Ini dari beberapa kasus, terutama pada kelopak mata, biasanya bisa dihubungkan dengan peradangan atau infeksi atau kelainan pada anatominya, bentuknya, ataupun karena hal lain, misalnya trauma atau benturan misalnya. Cuma nanti kali ini mungkin akan dibahas sedikit saja mengenai beberapa kasus yang sering terjadi di poli. Yang pertama ini trichiasis ya. Trichiasis ini adalah kondisi pertumbuhan bulu mata yang abnormal. Jadi bulu matanya tumbuhnya agak masuk ke dalam. Mungkin kalau di gambar yang di ujung itu kelihatan yang normal ini akan keluar, tapi yang pada kondisi trichiasis ini tumbuhnya melipat ke dalam, ke arah ke dalam. Jadi akan menggesek bola mata sehingga lama-lama akan jadi iritasi dan infeksi. Gejala yang paling sering itu adalah terasa mengganjal. Kayak mengganjal terus lama-lama jadi matanya berair, kemudian agak kemerahan, kemudian kadang terasa nyeri, sensasi beda asing. Jadi memang paling sering adalah sensasi beda asing karena memang satu bulu mata pun sudah terasanya sangat mengganjal ya. Ya, right. Jadi penyebabnya sebenarnya bisa macam-macam ya. Untuk pastinya kita nggak tahu. Cuma banyak dihubungkan dengan peradangan misalnya, infeksi sebelumnya, atau memang tidak diketahui sebabnya. Jadi yang paling gampang dilakukan adalah dicabut bulu matanya. Hanya ini tidak permanen. Mungkin kalau di gambar yang ujung kelihatan ada satu di bawah itu agak tumbuhnya ke arah dalam. Mungkin kalau kelihatan. Jadi ya yang paling gampang adalah dicabut bulu matanya. Hanya itu tidak permanen karena begitu tumbuh lagi dan panjang lagi ya akan mengganjal lagi. Dan kemungkinan yang lainnya adalah kayak dimatikan folikel rambutnya, jadi dibuat supaya itu nggak bisa tumbuh lagi. Nah ini butuh tindakan khusus ya, butuh bius lokal dan lain-lain. Tapi tidak semua klinik atau rumah sakit bisa melakukan ini, jadi mungkin lebih ke subspesialistik. Kemudian obat tetes mata ini digunakan untuk mengurangi gejalanya. Yang tadi perih, mengganjal, terus kadang pemerah itu karena tergesek-gesek terus akhirnya luka. Nah nanti efeknya ya jadi infeksi. Setelah ada luka akan menjadi infeksi lagi. Ini untuk trichiasis ya. Slide. Yang selanjutnya adalah districhiasis. Ini hampir mirip dengan trichiasis, hanya ini lebih banyak ya. Dari definisinya adalah kondisi di mana terdapat satu atau lebih baris tambahan bulu mata. Normalnya bulu mata itu ada di tepi kelopak mata, arahnya keluar. Ini ada baris lagi abnormal di luar jalur yang seharusnya, tapi kebanyakan juga ke arah dalam gitu. Jadi ada tambahan baris bulu mata yang terlihat dari kelopaknya. Ini tanda gejalanya yang pertama memang kelihatan ada tambahan baris bulu mata yang terlihat. Ini biasanya nggak di situ tumbuhnya, ini kok satu beret ada tumbuh lagi, dan kebanyakan arahnya ke arah dalam. Jadi ya hampir sama dengan trichiasis, dia akan menggesek-gesek bola matanya dan lama-lama akan terasa perih dan mata merah, iritasi pada mata, terasanya mengganjal, sampai pada akhirnya bisa menimbulkan luka dan terjadi infeksi yang lebih lanjut. Ya, slide. Terapinya hampir sama dengan trichiasis, hanya karena ini pertumbuhannya satu jalur banyak, jadi mungkin kalau bisa dicabut, tapi ini butuh banyak sekali bulu mata yang dicabut, dan itu pun tidak permanen. Nah, karena districhiasis ini satu deret ya, jadi nggak cuma satu, bisa satu deret, bisa banyak. Jadi yang kemungkinan kedua yang dilakukan adalah yang tadi, menghancurkan folikel rambutnya, dimatikan dengan alat ya, bisa krioterapi atau elektrolisis atau laser thermal ablation, itu alat yang digunakan untuk menghancurkan folikel rambutnya. Jadi dibuat supaya
nggak bisa tumbuh lagi bulu matanya. Itu memang tergantung tingkat keparahannya ya. Kalau memang sedikit saja dan masih bisa dicabut dulu nggak apa-apa sementara. Hanya memang tidak permanen. Terapi selanjutnya adalah dengan tindakan operasi. Jadi ini mungkin yang dioperasi adalah kelopaknya ya. Jadi dibentuk supaya arahnya tidak ke dalam lagi, dibentuk supaya arahnya tumbuhnya agak keluar. Tapi ini kalau sudah tergantung tingkat keparahan dan tingkat kerusakan pada mata yang terjadi. Ya, slide. Yang selanjutnya adalah entropion ya. Ini entropion ini kondisi yang terjadi apabila kelopak matanya ini melipat ke dalam ke arah mata. Jadi kalau tadi bulu matanya saja, kalau yang ini entropion ini kelopaknya yang kelipat ke dalam. Bulu matanya tumbuhnya normal, hanya kelopaknya terlipat ke dalam. Jadi efeknya akan sama ya, jadi tergesek-gesek terus bulu matanya. Malah nggak cuma bulu mata ya, kelopaknya semua yang kelipat ke dalam. Akhirnya juga bergesekan dengan permukaan bola mata, yang muncul juga sama, tandanya mengganjal, iritasi, kemudian mata merah, kemudian jadi berair terus, jadi matanya berair terus, lama-lama penglihatannya kabur, kemudian kalau terjadi infeksi, semakin berat, bisa terjadi kerusakan pada kornea yang lanjut ya, bisa jadi ulkus atau luka yang dalam, karena tergesek-gesek terus sehingga terjadi luka. Ya, slide. Nah, ini penyebab yang paling sering yaitu faktor usia. Jadi di usia yang sudah lanjut, ini kelopaknya cenderung agak longgar. Jadi jaringannya sudah agak longgar dan dapat terlipat ke arah dalam. Itu yang paling sering. Kemudian kelainan bawaan juga bisa. Kemudian riwayat kebentur, trauma, atau cedera. Biasanya kalau sudah cedera ada jaringan parut terjadi di sekitar kelopak, itu efeknya bisa membuat arahnya berubah, arah kelopaknya jadi agak terlipat gitu. Yang selanjutnya ada peradangan dan infeksi juga sama. Peradangan dan infeksi ini menyebabkan kelopak matanya jadi terlipat ke dalam, kemudian kelainan kelopak mata yang lain ini bisa berhubungan dengan sarafnya, kelainan di sarafnya, atau kelainan karena yang lain. Obatnya yang digunakan yang pertama obat tetes mata atau salep ini untuk mengurangi gejalanya, yang seperti tadi perih, mengganjal, perih, hanya karena utamanya karena bentuk anatominya, jadi tetap dilakukan operasi sebenarnya. Untuk tindakan yang paling efektif mungkin tetap dilakukan operasi untuk membentuk kelopak mata supaya tidak terlipat ke dalam lagi. Tapi sebelum operasi misalnya bisa diberikan perekat kayak plester gitu. Jadi kelopak matanya diplester supaya sementara tidak terlipat ke dalam. Itu pun tidak permanen karena begitu perekatnya dilepas ya kembali lagi. Tetap pilihan utamanya adalah operasi untuk kelopak matanya. Ya, selanjutnya. Yang selanjutnya yang dinamakan ektropion. Ini hampir sama dengan entropion, hanya ini terbalik. Jadi terlipatnya ke arah luar bola mata. Jadi bulu matanya nggak masuk, justru malah keluar. Tapi yang akibatnya adalah mata jadi sering berair karena air mata yang seharusnya lewat di ujung kelopaknya masuk ke dalam, jadi tidak bisa masuk, airnya keluar. Kemudian mata jadi terasa kering karena cenderung tidak agak terbuka ya, tidak terlalu rapat, berair terus, jadi kemerahan, kemudian iritasi, kemudian juga bisa juga terasa mengganjal. Yang paling sering adalah berairnya sih. Jadi kalau dalam kondisi yang lama bisa juga terjadi infeksi. Yuk, slide. Ini penyebab yang paling sering juga sama, antara yang pertama adalah faktor usia, kemudian adanya riwayat cedera atau trauma pada kelopak mata sehingga ada jaringan parut, atau memang ada tarikan di situ dari jaringan parutnya. Jadi adanya luka atau infeksi sebelumnya, peradangan atau infeksi juga membuat kelopaknya ditertarik keluar. Jadi matanya jadi kelihatan seperti agak terbuka gitu. Kelainan kelopak mata yang lain adalah penyakit saraf atau infeksi, misalnya infeksi di kulit, itu juga menyebabkan tarikan pada kelopaknya. Penyakit saraf juga menyebabkan kelemahan pada otot-otot sekitar bola mata. Kadang-kadang jadi terlipat keluar. Efeknya akan berair. Gitu. Obat yang bisa digunakan hampir sama dengan entropion. Ini obat tetes mata atau salep yang dikurangi untuk mengurangi gejalanya. Kemudian terapi yang lebih adekuat adalah operasi kelopak matanya. Jadi yang bisa dilakukan adalah tindakan operasi karena ini lebih anatominya, jadi tidak bisa ditangani dengan obat saja. Jadi memang
tindakan operasi merupakan pilihan utama untuk kondisi ini. Ya, ya. Kurang lebih demikian beberapa hal yang sering terjadi di poliklinik, karena sebenarnya cukup banyak, karena yang banyak, apalagi yang berhubungan dengan infeksi itu sangat banyak. Cuma yang berhubungan dengan kelopak mata dan bulu mata dan sering terjadi adalah 4 kasus tadi ya. Mungkin.